warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melani, NIM 190304199. Di sini saya berada di kantor MUI untuk melakukan wawancara dengan pengurus MUI-nya langsung. Apa identitas tadi ya? Iya, Pak. Sejarahnya ya? Baik. Sejarah dari MUI Kota Pekanbaru ini didirikan pada tahun 1985 berdasarkan musyawarah para ulama, pimpinan organisasi keagamaan, ormas keagamaan, pimpinan pondok pesantren dan cendekiawan muslim di Kota Pekanbaru tanggal Terus bagaimana struktur organisasi dan pemimpinnya? Nah, struktur organisasi MUI Kota Pekanbaru itu terdiri dari ada namanya pertama adalah pelindung. Pelindung itu yang paling atas. Siapa yang melindungi? Pemerintah Kota Pekanbaru, langsung Pak Wali Kota Pekanbaru, Dr. Haji Firdaus SPMD. Nah, ini sebagai pelindung. Nah, ada namanya Dewan Penasehat. Di bawah pelindung itu ada Dewan Penasehat. Dewan Penasehat ini dipimpin oleh Dr. Haji Muhammad Mawati Saleh LCMA. Beliau ini selain sebagai penasehat, beliau juga mufti Kota Pekanbaru dan sekaligus jadi ketua umum MUI Kabupaten Kampang. Nah, di bawah Dewan Penasehat itu ada namanya Ketua Umum. Nah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru saat ini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Rusdi MA. Selain beliau Ketua Umum, beliau juga Ketua Harian Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman. Terus yang dilakukan aktivitas yang dilakukan organisasi MUI ini apa, Pak? Aktivitas yang dilakukan. Aktivitas MUI itu. Aktivitas MUI itu banyak. Salah satu visi dan misi tujuannya itu adalah untuk MUI ini tempat wadahnya umat Islam. Tempat wadahnya umat Islam, tempat bertanya, tempat konsultasi, tempat curhat umat Islam, tempat meminta pendapat tentang persoalan agama. Jadi bisa minta pendapat kalau misalnya personal itu bisa, Pak? Bisa. Jadi banyak sekarang di MUI ini pasangan suami istri datang ribut-ribut, nanti datang ke MUI. Ada persoalan warisan yang tidak bisa dipecahkan, nanti datang ke MUI. Ada komisi-komisi yang menyelesaikan. Nah, di MUI Kota Pekanbaru itu terdapat beberapa komisi. Kalau misalnya kami personel Pak mau minta pendapat atau wawasan itu buat schedule janji dulu atau gimana, Pak? Kalau biasanya yang datang itu datang aja. Biasanya keluarga itu yang pasangan suami istri biasanya datang aja, minta penjelasan, minta ini ke MUI Kota Pekanbaru. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang jadwal. Ya, ada juga yang jadwal. Nah, itu dia. Nah, pengurus harian itu Prof. Ilyas Rusdi sebagai ketua umum. Wakil ketua umumnya ada Profesor Dr. Haji Akbar Rizan. Nah, ada ketua satunya Dr. Andus Kiai Haji Abdul Rahman Khalidin. Nah, ketua duanya Safruddin Saleh. Ketua tiganya Dr. Haji Ridwan Hasbi. Ketua empatnya ada Tirmizi Muhammad. Ketua limanya ada Dr. Haji Ismail Ilyas. Ketua enamnya Dr. Haji Nusron. Nah, sekretaris umum ada wakil sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3, sekretaris 4, sekretaris 5, ada bendahara. Nah, komisi fatwa ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 anggota. Nah, ada Dr. Haji Masuri Putra. Terus komisi fatwa, setelah komisi fatwa ada komisi hukum dan perundang-undangan.
Komisi Hukum dan Perundang-undangan itu mengkaji tentang hukum dan undang-undang, ya membela para ulama, ada para dai dan ustadz dizolimi atau diusir oleh orang, maka MUI garda terdepan untuk membela dalam sesuai dengan syarat, ya ustadznya tidak salah ya. Terus ada Komisi Pembinaan Madrasah dan Pondok Pesantren. Jadi MUI juga mengatur atau membimbing madrasah dan pondok pesantren se-Kota Pekanbaru. Nah, yang selanjutnya ada Komisi Pendidikan dan Dakwah. Nah, pendidikan dan dakwah ini MUI itu gencar melakukan pendidikan dan dakwah melalui media digital. Ada yang digital, ada secara virtual, ada secara langsung tatap muka. Kalau virtual atau digital itu bisa lewat media elektronik, surat kabar, ada lewat Facebook, ada lewat RRI, RTV dan TVRI. Nah, itu dia. Majelis Ulama Indonesia ini pertama kali berdirinya di mana, Pak? Pertamanya mendirikan Majelis Ulama Indonesia ini di Jakarta Pusat. Ya, pusat yang mendirikan, yang awal pertamanya itu pusat. Setelah pusat baru nanti ke daerah. Ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, LDII, Tabligh, IKADI, PRT. Nah, ini yang mengangkatkan organisasi ini adalah Ukhuwah Islamiyah, Komisi Ukhuwah Islamiyah namanya. Nah, selanjutnya ada Komisi Kerukunan dan Kerjasama Antar Ormas Islam. Nah, selanjutnya Komisi Pengembangan Masyarakat dan Seni Budaya Islam. Nah, selanjutnya ada Komisi Pembangunan Ekonomi Umat. Jadi MUI itu tidak hanya berbicara tentang buku fikih, buku akidah, buku tauhid, tetapi dia juga membicarakan bagaimana ekonomi umat ini bangkit lewat UMKM mikro dan makro. Makro kan besar itu ya, skalanya besar, tapi rata-rata yang mikro, dan bekerja sama dengan Basnas. Nah, ada Komisi Penelitian dan Pengembangan. Nah, Komisi Penelitian Pengembangan ini tugasnya adalah membuat penelitian, membuat kajian. Nah, ini bagaimana konstitusi di Pekanbaru, bagaimana kalau dihapuskan nanti pajaknya bagaimana. Jadi semuanya itu dibahas, Pak? Dibahas, dikaji dari sisi maslahatnya, dari sisi mudaratnya bagaimana, nanti dikaji. Detail berarti dikaji. Oh iya, ini detail. Kaji itu sampai detail. Selanjutnya adalah Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Nah, ada Komisi Perempuan. Beda Muhammadiyah sama NU itu apa, Pak? Beda Muhammadiyah dengan NU, ya Muhammadiyah tidak pakai kunut, kalau NU pakai kunut. Itu Tapi dia. kalau orang mau berarti orang yang kampung berarti yang Muhammadiyah. Ya, bisa jadi. Itu perbedaan secara mendasar aja. Tergantung Tapi kalau organisasinya, ya Muhammadiyah kan amal usahanya banyak. Kalau NU kan amal usahanya bersifat pribadi-pribadi. Kalau Muhammadiyah ini kan terukur, teratur, dan ada manajemennya. Gitu loh. Nah, masing-masing dua-duanya bagus. Terus apalagi Muhammadiyah dan NU ini, Muhammadiyah itu lebih arahnya kepada pendidikan. Nah, kalau mau niru pendidikan, itulah Muhammadiyah. Kalau NU ini lebih kepada arahnya kajian Bahsul Masail. Nah, itu kalau pengen tiru Bahsul Masail, Qiraatul Kutub, tentang apalah, kajian-kajian lah Muhammadiyah. Kalau NU ini lebih kepada arahnya kajian Bahsul Masail. Nah, itu kalau pengen tiru Bahsul Masail, Qiraatul Kutub, tentang apalah, kajian-kajian kitab kuning atau apa, itu tengok NU. Jadi masing-masing kedua organisasi inilah yang sebagai ujung tombak negara Republik Indonesia. Nah, penguat pemerintahan.
Ada lagi? Ada? Hah? Tanyalah. Hah? Apa? Nanti nggak ada suara gitu deh. Ya. Apa? Tanya. Silakan. Orang berinvestasi banyak-banyak di kota Pekanbaru ini, ya bagusnya pemasaran, manusia, terus psikologi bagus juga. Psikologi HRD itu perlu juga, bukan setiap perusahaan kan perlu HRD gitu. Terserahlah apa aja jurusannya, yang penting jangan jadi sarjana terbitan. Jangan jadi alasan nanti, oh saya kerja ini nanti lalu kuliah kan nggak lanjut. Yang penting tahu kita apanya. Itu aja.